Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang fermentasi anggur yang dibuat oleh grup kelompok 7. Saya Novalozora akan mewakili teman-teman saya yaitu Algifari Davinga dan Surendra Adirajasa. Latar belakang kami melakukan presentasi tentang fermentasi yaitu adalah Indonesia merupakan suatu negara agraris yang menghasilkan beraneka ragam buah-buahan. Dalam beberapa tahun terakhir ini, peminat minuman anggur Indonesia berkembang pesat. Tujuan kami melakukannya adalah untuk menambah pengetahuan tentang perkembangan wine di Indonesia dan untuk mengetahui pemanfaatan mikroba dalam aplikasian pembuatan wine. Nah, teknologi pada fermentasi yaitu adalah teknologi fermentasi merupakan salah satu upaya manusia dalam memanfaatkan bahan-bahan yang berharga relatif murah, bahkan kurang berharga menjadi produk yang bernilai ekonomi tinggi dan berguna bagi kesejahteraan hidup manusia. Pada fermentasi terdapat bakteri untuk membantu proses fermentasi tersebut, yaitu Khamir Saccharomyces cerevisiae. Dan ini adalah contoh gambar bakteri tersebut. Nah, pada wine memiliki beberapa manfaat, yaitu diantaranya adalah menurunkan kolesterol jahat. Red wine diketahui dapat menurunkan kolesterol jahat dalam sistem tubuh. Menurut sebuah penelitian, red wine Tempranillo berserat tinggi. Ini digunakan untuk membuat varietas anggur merah tertentu seperti Roja, menurunkan kadar kolesterol jahat. Yang kedua adalah menjaga kesehatan jantung. Tidak hanya mengatur kadar kolesterol, tapi juga menjaga kesehatan jantung. Polifenol jenis antioksidan tertentu yang ada dalam anggur merah mencegah pembekuan yang tidak diinginkan dengan menjaga pembuluh darah tetap fleksibel. Namun, harus diingat bahwa minum berlebihan bisa merusak jantung. Yang ketiga ada mengontrol kadar gula darah. Resveratrol, senyawa alami yang ditemukan dalam kulit anggur, mengontrol kadar gula darah pada penderita diabetes. Penelitian menunjukkan bahwa subjek yang mengkonsumsi 250 mg suplemen resveratrol sekali sehari selama 3 bulan memiliki kadar glukosa darah yang lebih rendah dibandingkan mereka yang tidak. Resveratrol juga mengontrol kadar kolesterol dan tekanan darah sistolik. Penyebaran anggur di Indonesia. Produksi anggur Indonesia tercatat mencapai 12.164 ton pada 2021. Jumlah tersebut tumbuh 2,18% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebesar 11.905 ton. Produksi anggur Indonesia berfluktuasi cenderung meningkat. Anggur mencatatkan produksi tertinggi sebanyak 13.724 ton pada 2019. Adapun Bali menjadi penghasil anggur terbesar di Indonesia dengan produksi sebanyak 10.234 ton pada 2021. Jumlah tersebut setara dengan 84,13% dari total produksi anggur Indonesia sepanjang tahun lalu. Nah, selanjutnya adalah works procedure atau cara pembuatannya. Yang pertama ada harvesting atau memanen. Proses pembuatan wine pertama diawali dengan memanen. Pada proses ini dipilih anggur yang memiliki tingkat keasaman, manis, dan rasa yang tepat. Tingkat keasaman dan manis anggur harus seimbang. Proses memanen pun tergantung dari cuaca. Untuk hasil yang berkualitas, para pembuat wine atau winemaker memanen tidak menggunakan mesin, melainkan tangan mereka sendiri. Hal ini dikarenakan dikhawatirkan mesin dapat merusak kualitas anggur. Yang kedua ada crushing atau penghancuran buah. Proses ini adalah saat di mana anggur siap untuk dihancurkan. Kini penghancuran buah anggur menggunakan mesin. Berbeda dengan zaman dahulu yang menggunakan kaki. Penghancuran dengan mesin meningkatkan kualitas dan ketahanan wine. Untuk menghasilkan white wine, maka dalam proses penghancuran anggur akan dipisahkan kulit, biji, dan dagingnya agar menghasilkan warna bersih yang diinginkan. Yang ketiga adalah fermentation atau fermentasi. Proses fermentasi dimulai selama 6-12 jam ketika ditambahkan ragi. Proses ini berlanjut sampai memberikan gula. Air hasil fermentasi akan berubah menjadi alkohol. Untuk menghasilkan wine dengan cita rasa yang manis, maka winemaker akan menghentikan proses ini sebelum gula berubah menjadi alkohol. Proses fermentasi bisa dilakukan di mana saja selama 10 hari hingga 1 bulan bahkan lebih. Yang keempat ada clarification atau penjernihan. Setelah proses fermentasi selesai, maka dimulai proses pemisahan ragi, tannins, dan protein. Wine akan dipindahkan dalam bejana seperti oak barrel atau stainless steel tank sehingga wine akan menjadi jernih dan bersih. Nah, yang kelima adalah aging atau penuaan. Proses pembuatan wine di tahap terakhir ini memiliki dua pilihan, yaitu dikemas pada botol atau dituakan. Proses penuaan wine akan menghasilkan wine dengan cita rasa yang halus.
Nah, thank you for listening. Baiklah, sekian dari presentasi saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.